Bab 178. Lepaskan aku. Yona Sangguan sudah benar-benar marah. Dikatai oleh Harley Ye seperti itu, pipinya menjadi lebih merah. Dia langsung menutup matanya dan memaki, "Kamu juga tutup mata." Baiklah. Meskipun Harley Ye berkata demikian, tapi matanya masih terbuka lebar dan terus menatap ke arah Yona Sangguan. Melihat dada putih yang montok, kaki putih yang ramping, tubuh yang hampir sempurna. Di sisi lain, Yona Sangguan yang sedang menutup matanya, tidak percaya dengan Harley Ye. Dia membuka matanya untuk melihat Harley Ye dan menyadari Harley Ye tidak hanya tidak menutup matanya, malah sebaliknya terus melihat tubuhnya sampai kedua bola matanya hampir terkeluar. "Kamu masih tidak menutup mata?" Yona Sangguan menatap Harley Ye dengan tatapan berapi-api. Aku juga baru saja membuka mataku." Setelah ketahuan, Harley Ye berdeham. "Tutup matamu. Bagaimanapun sudah akan mati, kesempatan jangan disia-siakan." Di sisi lain, Harley Ye sama sekali tidak tahu malu, dia melihatnya hingga puas. Yona Sangguan sudah benar-benar tidak tahan lagi, dadanya terus kembang kempis dengan intens. Untungnya dia sedang disegel, jika segelnya sudah dibuka, dia tidak akan ragu untuk menerkam dan mencekik leher Harley Ye sampai mati. Lalu, di tungku pembuatan pil pemandangan yang begitu indah muncul, dua orang telanjang duduk berhadapan. Di satu sisi, Harley Ye yang telanjang, seluruh tubuhnya yang telanjang terekspos di depan Yona Sangguan, tapi orang ini bermuka tebal, ditambah dengan semangatnya yang tak tahu malu itu, wajahnya sama sekali memerah. Sebaliknya di sisi yang berlawanan, Yona Sangguan langsung menutup matanya, tidak hanya pipinya, tapi bahkan seluruh tubuhnya yang sempurna sudah sangat memerah karena malu. Tubuh telanjangnya benar-benar terbuka di depan seorang pria asing, sudah lebih dari satu kali membuatnya ingin bunuh diri. Entah kapan, bagian atas tutup tungku pembuatan pil telah dibuka kembali. Kemudian, ramuan obat dengan memancarkan cahaya dimasukkan, kemudian dibakar oleh nyala bara api yang mengamuk menjadi cairan spiritual, lalu menjadi dua bagian dan meleleh ke tubuh Harley Ye dan ke Yona Sangguan. Setelah melihat ini, Harley Ye mengalihkan pandangannya dari Yona Sangguan. Harley Ye tahu bahwa master pemurnian pil itu telah benar-benar memulai memurnikan pil spiritual penghisap darah. Harley Ye dan Yona Sangguan keduanya adalah yin dan yang, intisari dari banyak rumput spiritual akan masuk ke dalam tubuh mereka. Dengan kata lain, tubuhnya dan tubuh Yona Sangguan adalah wadah, tidak hanya untuk menampung intisari dari banyaknya rumput spiritual, tapi juga untuk menyatukan roh dari 9.999 bayi. Terakhir, ketika jiwa bayi sepenuhnya disatukan ke dalam tubuh keduanya, mereka akan sepenuhnya disempurnakan dan pada akhirnya mereka akan dijadikan pil obat. Pil obat itu adalah pil penghisap darah. "Aku tidak akan dilebur sampai mati di tungku pembuatan pil, bukan?" Harley Ye menggertakkan giginya dengan kesal, diam-diam memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Setelah merasa bahwa intisari rumput spiritual telah dimasukkan ke dalam tubuhnya, Yona Sangguan mau tidak mau membuka matanya. Hal pertama yang dilakukannya adalah memelototi Harley Ye, kemudian mulai memeriksa tubuhnya dan menyadari rumput spiritual yang kaya akan intisari sedang meresap ke meridiannya. "Hampir saja melupakanmu." Di sisi lain, Harley Ye, yang sedang berpikir keras tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera, begitu pikirannya bergerak, dia memanggil Jeanne keluar. "Pupet." Yona Sangguan menyipitkan matanya yang indah ketika melihat Jeanne, tapi segera cahaya terang berpencar, seolah-olah dia melihat harapan untuk melarikan diri dari Jeanne. "Robek jimat spiritual darah yang ada di tubuhku ini." Harley Ye memberi perintah pada Pupet Jeanne. Setelah mendapat perintah tuannya, Jeanne segera bergerak,
menjentikkan tangan putihnya dan mengambil jimat spiritual dari tubuh Harley Ye. Dia juga langsung dipanggil kembali oleh Harley Ye. Ketika jimat spiritual dilepas, seluruh segel di tubuh Harley Ye langsung lepas. Lautan diafragma yang disegel tidak lagi terkurung, tubuhnya otomatis juga mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Lepaskan aku, Yona Sangguan memelototi Harley Ye dengan galak. Melihat mata indah Yona Sangguan yang seperti ingin memakan orang, Harley Ye tanpa sadar berdeham, menyentuh ujung hidungnya dan berkata, "Oh, kita harus sepakat dulu, setelah aku membantumu melepaskan segelmu, kamu tidak boleh balas dendam padaku. Banyak sekali omong kosongmu." Harley Ye menggelengkan kepalanya, tapi masih memberi isyarat untuk melepaskan segel Yona Sangguan. "Aku akan mencekikmu sampai mati." Begitu segelnya dicabut, Yona Sangguan segera menyerang seperti harimau betina. "Sialan, bukankah tadi sudah setuju?" Harley Ye mengomel, menoleh dan melarikan diri. "Kamu telah melihat seluruh tubuhku, kamu masih ingin aku mengampunimu?" Yona Sangguan mengejar Harley Ye dengan tubuh telanjang. Di luar, ketika merasakan ada gerakan di tungku pembuatan pil, orang tua berjubah ungu yang duduk bersila membuka matanya, bangkit dan berjalan menuju tungku pembuatan pil. "Berhenti!" Harley Ye yang sedang melarikan diri di tungku pembuatan pil tiba-tiba berhenti. "Duduk!" Segera, dia duduk dengan bersila, kemudian menatap Yona Sangguan dengan serius. Mungkin menyadari ada gerakan di luar, Yona Sangguan juga buru-buru duduk dengan bersila, seperti sebelumnya, duduk di seberang Harley Ye, tapi sepasang mata indahnya yang ingin memakan orang masih tidak berubah. Ternyata benar, wajah kering orang tua berjubah ungu itu muncul di tutup tungku pembuatan pil. Dia melirik ke dalam dan melihat bahwa Harley Ye dan Yona Sangguan masih duduk di posisi semula, lalu dia tersenyum sinis, berbalik dan berjalan pergi. Dia terus mengendalikan api untuk memurnikan intisari rumput spiritual. Setelah orang tua berjubah ungu itu pergi, Yona Sangguan ingin bangkit dan menerkam lagi, tapi dimarahi oleh Harley Ye. "Jika kamu tidak ingin mati, duduk saja di sana dengan patuh. Jika kamu ingin membunuhku, harus menunggu sampai kamu memiliki nyawa untuk pergi." Harley Ye melirik Yona Sangguan. Meskipun benar-benar ingin mencekik mati Harley Ye di tempat, tapi Yona Sangguan duduk di sana dengan patuh. Dia hanya menatap Harley Ye dengan ganas. Namun, kata-kata Harley Ye bukan tanpa alasan. Sekarang mereka masih terjebak di tungku pembuatan pil dan ada master pemurnian pil yang mengerikan ada di luar. Jika mereka ingin keluar hidup-hidup, mereka tidak boleh bertindak gegabah atau akan mati lebih tragis. "Jika kamu ingin keluar hidup-hidup, dengarkan aku." Harley Ye melirik Yona Sangguan. "Kamu punya rencana apa?" Yona Sangguan melirik Harley Ye. "Aku tahu kamu punya ratusan pakaian di tas penyimpananmu, tapi kamu tidak boleh memakainya satu pun. Jika itu diketahui oleh master pemurnian pil, maka kita akan berakhir." "Aku mengerti." Yona Sangguan memelototi Harley Ye. Dia tidak bodoh, kalau tidak dia sudah mengenakan pakaiannya saat segel dilepas. Kerja sama Yona Sangguan membuat Harley Ye lega, lalu dia lanjut berkata, "Saat master pemurnian pil memurnikan pil, hal yang paling tabu adalah diganggu. Ini adalah saat paling penting untuk menyempurnakan intisari pil spiritual, yaitu orang itu akan menyatukan jiwa bayi ke dalam tubuh kita, dan itulah saat terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan." Setelah mendengar apa yang dikatakan Harley Ye, Yona Sangguan juga melupakan sesuatu untuk sementara. Dia menatap Harley Ye dan bertanya, "Kamu sepertinya tahu banyak tentang pemurnian pil." "Aku adalah seorang master pemurnian pil." Harley Ye tidak menyembunyikannya. "Kamu seorang master pemurnian pil." Sangat jelas, kata-kata Harley Ye membuat Yona Sangguan sedikit terkejut.
Sudah di saat seperti ini, apakah aku masih perlu berbohong padamu? Harley Ye mengangkat bahu, dia mengerti bahwa jika dia ingin melarikan diri, dia membutuhkan kerja sama dari Yona Sangguan, jadi ada beberapa hal, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya, seperti tidak menyembunyikan bahwa dia adalah master pemurnian pil. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah tetap seperti ini. Dia menggunakan tubuh kita sebagai wadah untuk menampung intisari rumput spiritual. Kita biarkan saja dia melakukannya, semua yang dia beri kita makan semua, berusaha sebisanya untuk menaikkan tingkat kultivasi diri, kita harus melakukan yang terbaik karena kita hanya memiliki satu kesempatan. Harley Ye menatap Yona Sangguan lagi, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Mengerti. Setelah melirik Harley Ye, Yona Sangguan segera menutup matanya. Dia juga tidak peduli apakah Harley Ye masih melihat tubuhnya atau tidak. Baguslah kalau kamu mengerti. Harley Ye juga menutup matanya. Sebelum menutup matanya, dia tidak lupa untuk melihat tubuh putih dan lembut Yona Sangguan sejenak. Bersambung.